Endingnya top banget, keren, pokoknya keren nanti. Nggak ribet, kayak ya udah. Ya betul, itu kayaknya memang romansa orang 30 tahun ke atas. Waduh, menyambut tasnya Pak Bos. Kan semuanya kan, Pilih itu. itu banget sih, keren banget sih itu. Oke udah. Tiba-tiba Anda. Drakor, Ngusain aja nggak sih? Asik. Oke deh, kita hari ini mau langsung lanjutin drakor yang kemarin minggu lalu kita bahas. Yang ini dia drakornya. Nah, ini langsung pembahasan endingnya, ending sama teori-teori yang kemarin udah kita kulik di episode yang kemarin. Dan langsung kita kupas tuntas. Berapa ya kemarin episode-nya? ada dua, 8 ya? 8 episode. Iya, 8 Ya, sekitar 8 episode mau kita kupas tuntas semuanya hari ini. Dari Kak Yunda, endingnya gimana Kak? Oke. Kemarin kan kita 8 dong, berarti sekarang kita ngebahas nanti sampai 12 ya? Ya, benar. 12. Endingnya top banget, keren, pokoknya keren nanti. Ya, Nanti kita bahas. Meli dari Meli endingnya. Endingnya itu makan-makan nggak? Makan. Endingnya makan-makan. Beneran makan-makan emang. Nah, teorinya mau apa dulu nih yang belum kita pas kemarin kan kita banyak Teori tentang Anjuyong. ya kita kemarin teorinya apa ya Mel? Anjuyong itu bakalan buka kantor sendiri atau enggak? Oh ya, punya. Dan pada akhirnya Ternyata dia membukanya. Tapi walaupun ini ya pertama kalau aku kira dia bakal membawa teman-temannya sebaiknya kan Henji gitu kan, ternyata tetap profesional dia pekerjaannya masing-masing karena kan punya pilihan ya si Angelina itu kayaknya karena dia melihat ini nggak sih yang klien itu kan? ya oknum manusia siapa sih yang meninggal itu Yang kayak kakek itu kan? yang masalah tanah sengketa tanah, jadi dia tergugah lah hatinya untuk melakukan itu. Terjawab sih, terjawab. Dia punya firma sendiri. Pada akhirnya Terus dia juga itu Kak, lebih peka sama klien. ya Dia datangin lagi tuh ibu-ibu yang kemarin gitu, yang kalah sama yang asuransi. oh ya Kasus asuransi. pada akhirnya dia minta maaf juga ya. Mungkin karena beban mentalnya juga dia kepikiran akhirnya Kalau itu kan sih Kang Keji, iya kan pengaruh Kang Keji itu kayak kuat. iya akhirnya dia mempunyai feeling yang lembut gitu kan. Walaupun kan Heiji itu dibilang kan ada kan Andi yang bilang jangan terlalu terganggu suasana situasinya kayak klien gitu, tapi kan Heijinya masih rasional kenapa dia harus kayak feeling gitu loh sama klien, masuk di Anjingnya akhirnya dia punya kepekaan. Itu teori yang pertama. Dari kakak apa yang kakak notice teori apa nih yang kemarin kita lakukan? Kan Cangcangmun harus bahagia. Iya. Ternyata bahagia Akhirnya banget. guys dia bahagia walaupun masih single ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau sayang banget gak ada cameo yang buat bisa ngeklik gitu kan. Ya dia memilih jalur jaksa. Dia meninggalkan acara. Tapi benar sih yang dia dipupuk sama Hasan. Itu kayak Hasan gitu diam-diam ngerti ya. Iya Hasan itu walaupun kakek-kakek kan. kakek. Nah, dia berarti beneran baper dong ya. Iya banget. Tapi keren sih, maksudnya nggak toksik ya, walaupun kayak gitu. Ya romansa dewasa.
gitu akhirnya melawan bosnya sendiri di persidangannya. Gimana sih? Itu yang dia mau, maksudnya pekerjaan yang karakter yang kayak gitu tuh yang dia mau benar-benar membela keadilan, menegakkan kebenaran, membela kebenaran, menegakkan keadilan. Salah, kebalik. Nah, apa lagi ya? Sama masalah itu cutinya. Oh iya, cuti berkunjung. Oh ya, Itu ternyata cutinya tidak bisa kan? nggak bisa, tapi dia Dapat ngasih solusi lain. proposal ya ke bosnya untuk negosiasi. Next nanti dia kalau ada apa-apa, ya itu cukup ini ya, maksudnya futuristik lah pikirannya dia itu jaga dia ke depan gitu kan, dia sebagai seorang pengacara. Cukup tersentuh juga dengan keputusannya Ben Munjong yang dia mau wawancara menggunakan ini ya, karena tidak bisa ditunjukkan, dia memilih untuk kerja di pengacara internal. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya aku lebih senang walau diri jadi pengacara personal lain gitu kan. Dia memutuskan untuk kembali lagi. Keren, dia memutuskan dengan hati dan pikiran yang jernih gitu, padahal situasinya dia mendukung untuk dia harus fokus ke kehamilannya. Apa lagi ya? Teori Hasangi. Kita kemarin banyak loh kita bahas Hasangi. Dari yang pertama, ternyata memang dia tuh single nikah, belum nikah ya. dan akhirnya mendapat pasangan guys, dia di sini bersama bosnya sendiri. Ya agak awkward ya, itu tuh akibat dia banyak minum kan, Iya. bosnya. Terus bos kan kontes dulu ada. Iya, aduh bayi kok. Ini romansanya lebih dewasa nggak sih daripada Anjul? Lebih dapet gitu kan, jadi kayak sakit aja ya, ternyata yang diam-diam pergerakannya cepat. Iya, tuh denger. Terus yang aku suka gayanya si Hasangi itu pas dia ngajak bosnya makan, sok-soknya kayak salam perpisahan, padahal itu cara dia confess juga sih sebenarnya ke bosnya. Oh my god, makannya Iya kan? dengan sangat mewah kan. Kalau makan perpisahan mah bisa kalau biasa aja kan, resto-resto yang biasa dia datangi sama teman-teman. Tapi dia memilih tempat terbaik karena dia ingin mengutarakan perasaannya. Tapi itu Kak, makanannya kan belum habis kan ya? Aja nanti langsung aja, bosnya langsung aja kabar. Dia untuk minum kan? Minum, bungkus dulu dah sih. Iya, tadinya kan kayak ngambil makanan dulu dah sih. Ya, tapi Mahal kan syaratnya. minimal kan. Tapi mungkin karena ininya dia terbawa asmaranya kan lagi berdebar. Jadi daripada kayak makan tuh formalitas aja, jadi kayak mencari yang lebih mendebarkan lagi gitu, mengembangkan asmara mereka. Tapi menariknya pas makan itu bosnya aja, ini kamu kan traktir. Iya, soalnya itu tuh kan gak ada gengsi-gengsian gitu ya. Dia kayak itu bukan kakakku keren. Oke, kalau nilai baik aja. Gak ribet, kayak ya udah. Ya betul, itu kayaknya memang romansa orang 30 tahun ke atas. Aduh, itu cukup agak menggelitik ya, tapi ya dia layak berbahagia. Tapi besok paginya itu angkat Kak. Sama Alkas dua-duanya Di kantor. Balik. Karyawan yang lain juga aneh kan ngeliatnya. Dia canggihnya sampai ke kantor. Tiba-tiba Paginya nonton sendiri ya. Dia ngapain itu? Iya, tiba-tiba banget izin lah, tinggal lakuin aja kayak biasanya. Oh iya. Tiba-tiba izin, jadinya malah menunjukkan something bagi karyawan yang lain gitu. Itu dari Hasangi. Terus yang dia pada akhirnya memilih untuk keluar pengacara di jalur profesor ya, melanjutkan sekolahnya jadi profesor. Keren banget Sanggi. Ya, berkat bantuan ibu ini, Bu Hyumin. akhirnya dia menemukan apa yang
ternyata dia sukai sama ini, dan namanya ngajar, mendidik, membimbing. Dan plot twistnya ternyata dia itu salah satu anak beasiswa dari Ibu Hyunmin itu. Nah ini nyambung sama teori yang kemarin. Kenapa Ibu Hyunmin? Tepatnya ke aku kan hujan gak sih? Ibu itu siapa? Iya, Ibu Hyunmin itu ternyata memang ya benar. Mary ada bilang di episode kemarin itu cuma wishlistnya ibu ini aja, mau mendirikan gedung rumah hutan. Tapi pada akhirnya dia sadar ya kalau punya gedung hukum itu nggak sepanjang-panjang juga menjadikan dia berkompeten di bidang hukum juga. Soalnya kan ada tuh momen-momen ibunya diremehin. Dia diremehin sama kayak kenalannya, terus dilaporin, Jadi tiba-tiba banget ngomong hukum, pengalaman hukum. Jadi kayak dia tersentak nih egonya gitu kan, dia akhirnya sadar ya juga sih gitu. Dia jadi muridnya ini ya. Muridnya Sanggi. gitu kan. Jadi mau jadi profesor ya? Iya. Jadi tersampaikan ya, maksudnya memang itu sesuai dengan kepribadiannya Hasangi. Dia memang senang belajar kan anaknya, jadi dia juga menyampaikan apa yang dia tahu gitu. Cocok sih emang karena dia ngajar kayak gitu. Itu Hasangi ya. Sama dia juga ada masalah yang dia membalas budi apa yang dia terima dulu pada orang baru. Beasiswa lagi ya. Kliennya kan ya itu juga keren banget. Hasangi ini punya sisi yang dia tuh hangat juga gitu loh, tapi tidak ditunjukkan aja cara dia care sama kliennya. Itu juga ngejawab dia kan pernah itu Kak transfer uang dalam jumlah besar. Nah itu Ternyata uangnya sekarang udah kepake. ya. Oh iya benar. Dan cara dia tuh juga cukup elegan untuk menolong klien, untuk menolong orang yang kayak dia tolong. Jadi Afirmasi kan? Iya. Dia sok-sokan aja bilang, dulu aku nggak tahu kan rajin nabung itu apa, ternyata digunanya juga. Nah itu elegan banget sama dia menolong orang. Meleleh sih, emang semua karakter di endingnya tuh bikin kita meleleh semua, dan tersadar dengan kita semua kan juga punya drama kehidupan masing-masing lah. Kita punya kegalauan, punya pilihan-pilihan yang kayak calon. Dan dia bimbang nih, aku jadi pengacara kok nggak berkembang ya. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi jaksa. Terus Hasangi juga dia galau nih, aku kalau sekolah aku nggak kerja gitu kan. Nah, kita juga pasti ada lah di momen-momen kayak gitu. Aku bingung mau memutuskan dengan kita mau lanjut atau kita mau bertahan atau kita mau mundur. Nah dari situ tuh kita diajarin kalau nggak apa-apa kita tuh bukan bertindak bodoh sih, nggak apa-apa kita lambat memulai, yang penting kita tahu pilihan kita apa. Itu lain. Intinya memang dia top memuaskan. Nah teori apa lagi ya? Yangon kan udah tadi ya, Daemonjang udah Heiji ya, sama Heiji kemarin kita teorinya apa ya, sama Anjulin ya. Ending teorinya sama dia Masih tetap ada hasilnya. dan Beda itu jalur karir pacarannya. Dari firma kan dia pengacara publik membela orang-orang yang udah terdakwa ya. Itu sebenarnya itu lebih berat sih kalau dilihat dari cara kerjanya karena kan dia tidak bisa memilih kliennya ini siapa benar atau apa ya. Memang ada pelaku yang dia tidak adil terdakwa jadi pelaku. Tapi kan kalau misalnya dia dapat, benar kata Anjuyong, kalau suatu saat kamu dapat pelaku yang kayak psikopat, pembunuh gitu kan, itu ya itu jadi kan nanti kita nggak bisa memilih kan, kita harus menghadapi aja. Dan menurut aku juga Heiji itu lebih dewasa ya, jadinya dia ada perkembangan karakter karena pergaulan dia sama teman-teman. Dan Anjuyong juga memberi
dukungannya dengan cara yang berbeda. Nasihatnya beda kan. Nasihatnya ini dia berkembang secara karakternya dewasa. Gitu. Terus itu drama atau apa sih namanya kalau cewek sama cowok itu persahabatannya cewek sama Juyong sama Bromen. Baemunjong. Juyong sama Baemunjong itu kayak Iya, persahabatan sangat menyentuh ya. Itu aku juga terharu banget dengan persahabatannya. kepeduliannya Andrea pas dia hamil, pas nangis ditinggal temannya. Banget. Terus juga ini pas ada kelas sama suaminya. Jadi kan datang tuh si Andrea ke tempat Baemunjong di ruangannya. Ya, ada apa dengan si ini ya? Apa namanya ya? Ada apa dengan si ini? Sampai sejauh mana kamu tahu? Kayak oh itu oke, tapi dewasa menanggapinya. Aduh, ini mungkin karena ini juga yang kenalin Baemunjong sama suaminya kan Andrea. Iya, jadi dia merasa ada sedikit untuk Baemunjong. Tapi sampai akhir nggak ditunjukin kan orang tuanya. Iya, belum orang tua siapa? Baemunjong. Oh ya. Itu Juyong juga belum ditunjukin akhirnya. Ya ternyata memang nggak ada apa-apa ya guys. Nggak ada. Kita kan sempat curiga kenapa dia tinggal sama orang tua ya. Itu yang berarti itu yang nggak terjawab ya. Baemunjong bukannya ada ya yang waktu setelah hamil datang sama suaminya. Yang ini itu apa sih hari apa ya mereka tuh yang hari apa ya? Hari saya gitu ya. Iya. Tapi orang tuanya nggak setuju kan kalau si Baemunjongnya. Nah, nanti kalau kamu hamil kerjaan kamu gimana? Oh iya, mempertanyakan itu. Iya, di hari Chuseok kan namanya. Nah di hari Chuseok itu pengacara bukannya kumpul tapi malah datang ke kantor. Iya, itu menariknya. Iya dah, karena tekanan dari di keluarganya masak-masak kan, ngurusin keponaan, cabut. betul. Dan lagi-lagi memang dari Cangwon itu di keluarganya dia udah dipandangin ya kayak mau diremehin gitu loh. Sampai ke dunia kerja, makanya dia kayak muak banget ya sih. Kerjalah dia. Terus Hasan itu mamanya tapi Hasannya yang paling oke sih untuk dukungan keluarga. Ya kan pas mamanya dukungan gitu, cuman dia jenuh aja kan karena berdua sama mamanya. Terus kalau Anjuyong, Anjuyong itu harus malam makan, ngurusin itu. Iya, tapi kumpul rame-rame tapi kayak yang nyaman. kurang Ada sudah ditonjolin tuh. Pokoknya kayak ada kelas tapi nggak tahu apa ya. Gitu. Sama si Bang Heji itu amat sih. Iya. Walaupun itu kan bukan bapak kandung ya, paman. Beli. Nah itu dia kayak balik lagi memang tagline-nya makan-makan. Iya. Tetap ya tagline-nya itu ya. Sama masalahnya makan-makan. Ending belum kenal. Ya karena kena audit juga. Iya itu. Sama pada akhirnya ya itu sesuatu yang dipaksakan memang tidak baik kan. Iya. Kan di awal dari paksaannya obsesi lah itu bisa. Iya obsesinya iya. Ya dia sadar memperbaiki dirinya sekolah hukum lagi, nggak belajar lagi. Tapi aku di situ jadi ini loh belajar dan ngerti kayak oke, jangan mandang umur mau kapanpun kalian ujiannya itu oke. Sama nggak boleh berlayar. Ya karena semua orang bahagia kan. Walaupun salah kan. Ya. Itu ini juga orangnya kan udah pada pecah-pecah. Pindah kan. Jadi harus sepi semua tuh. Tapi Baemunjong tetap bertahan ya. Udah cantik banget lah. Iya. Jadi ibu muda kan. Ternyata emang real kehidupan ada yang bertahan dan ada yang pergi ya. Come and go, people come and go. Sama lihat Cangwon dia lebih bahagia banget dengan jalannya. Dia lebih kayak lebih puas gitu, apalagi berhadapan sama mantan bosnya Nadila. Cuman sayangnya kayak bosnya itu nggak terlalu disorot ya, maksudnya kayak bosnya Cangwon itu berubah sebenarnya dia ada perubahan karakter tapi nggak
totalitas gitu loh, nggak yang sepoin-poin cobain gitu. menyesal kehidupannya. Dia tuh dia menyesal pas Cangwonnya pamit. Iya, itu pas Cangwon pamit kan dia dikasih tugas kan. Iya. Dikasih tugas numpuk kan, ngeresep itu kan. Itu kayak cara dia pertama tuh, kayak cara dia sebelum dikasih tugas, cara dia mempertahankan Cangwon itu juga unik juga. Oh, ternyata anak ini juga punya tujuan juga gitu. Iya. Ada terus dikasih tugas itu kayak pembalasannya, ya udah kan kamu mau keluar gitu, kerjain aja dulu tugas kamu gitu. Sama ini bosnya Anji, mantan bosnya Anji kan juga dari yang keras kepala, tapi sebenarnya ya benar kok. realistis sih, karena kan mereka itu walaupun gedungnya di merger satu dari satu, mereka kan juga pada dasarnya rumah hukum kecil loh. Ya wajar gak sih kalau milik klien itu yang di hidupnya. Tapi pada akhirnya dia sadar ya, melihat sikapnya Anjing juga. Anjingnya juga udah terlihat sangat muak juga ya bapak itu. Itu lah layak. Ini dari ibu apa ya? Ibu itu pamitan juga. Atau caranya? Ya, Kim Hyun itu pamitan sama itu. Iya. Itu dia berarti meninggalkan. Enggak, dia bukan meninggalkan tapi lebih jarang. Iya. Akhirnya dia sadar kan tugas dia itu nggak cuma intens itu. di situ ya, karena kan dia cuma segitu doang ya. Dia itu kayak pemuda sih, bisa bilang pemuda. Karena Dia dia awal kan ya. dapat uangnya dari mana? Dia punya yayasan. Ibu juga dari awal nih, kan pas Hasan bilang ibu itu berawal dari mahasiswa pengacara gue, itu kan dulunya ya, terus berbisnis. Iya. Maksudku tuh merintis itu, aku tuh pengen tahu. Iya, itu Cangwon juga ada kak. Cangwon nanya sama ibu itu, gimana caranya? Kalau misalnya Cangwon mau beralih ke berbisnis, dia mau ini Mau belajar. pengen tahu bukan. Jadi kita tuh kepo gak sih dibuat dari film ini, ibu tuh merintis awal sampai sekarang dengan keadaan kayak gitu, dengan cita-cita yang itu tuh kan keren sebenarnya. Wah ibu ini terus punya yayasan, Masih beasiswa. ya betul. Pada akhirnya itulah kan mereka jadinya punya kedewasaan karakter masing-masing ya. Menyadari gitu loh, kalau ya kemarin aku terlalu obsesi, kemarin aku terlalu depanin ego gitu ya. Jadi ya kedewasaan, terus ya happy ending lagi, happy ending. Terus itu kan Hasami bilang sebenarnya nggak ada yang berubah dari kita. Kita tetap sama-sama. Untuk jam makan siang kan? Iya. Iya, ngumpul walaupun karena lokasinya berbeda ya. Iya. Dan Hasaminya kayaknya sudah tidak mempermasalahkan soal harga lagi ya. Aja. Berbeda ya. Profesor nih. Dia juga blogger. Blogger. Tapi sadar juga nggak sih dari 5 karakter ini kayak menemukan tujuan akhir dari cerita masing-masing yang bertahun-tahun menempuh hidup di pengacara. Hanya bukan beda sih, beda peralihan. Kalau yang lain masih di pengacara gak sih? Kalau Hasanji apa lagi? Cangwon itu kan dia bukan beda jalur, beda ini ya, beda profesi. Mereka tetap sama-sama kan beda jalan aja, jalan yang ditempuh beda lagi. Iya, itu sama kayak proses kehidupan itu kan kita nggak selamanya nih sama kayak kita aja deh. Iya. Kan selamanya nih ketemu Meli terus, kan nanti Meli jadi pemilik ini kan. Waduh, menyambut asa Pak Bos, Bapak. Siapa tahu nanti dia punya gedung media sendiri gitu kan, atau dia beralih jadi public figure gitu kan, kita nggak pernah tahu kan. Itu dia udah di drakor ini mereka menemukan jati dirinya masing-masing setelah lama pencarian kan jati dirinya, dari yang baperan, dari yang berhemat-hemat banget, dari yang nerima-nerima aja nih dikasih tugas gitu kan. Dan akhirnya mereka nemuin lah dari kan kayak Cangwon sadar aku lebih cocok menyatu dari Java yang mendampingi klien gitu kan.
karena dia maunya pembelaannya dia tuh harus terrealisasi, harus jadi ya. iya. Kalau aku jadi biasa kayaknya aku lebih cocok deh bisa membela klien gitu, kondisinya menemukanlah Hasani gitu. Ya, terus memang ini drakor hangat ya, dari romance, hukum, Kehidupan. ya drama-drama kehidupannya, apa? Benar ya, dia kan penulis ini ya yang nulis ini Pengacara asli. pengacara asli, jadi emang detail tentang kasus ya. Kan belajar ya, belajar soal pengacara, menangani kasus, jadi paham soal hukum juga. Walaupun genrenya romance tapi nggak terlalu jauh juga. Nggak terlalu Ya, romance. secukupnya. Layaknya orang dewasa berhubungan. Maksudnya menjalin pasangan. Nggak terlalu banyak gimmick gitu. Ya, betul. Kayak pasti Anju yang suka sama Kak Ceci, kayak gitu juga suka. Terus ini menurut kalian ada nggak plot yang kayaknya harusnya terjawab sih tapi enggak? Kenapa ya? Ini nggak terlalu banget ya. Konfliknya juga gitu-gitu aja. Iya, panas itu. Paling kayak konflik persahabatannya deh yang kemarin dia aja tentang rahasia. Oh iya, Hasan Iya. dan kalau Hasan dulu. Tapi dia itu kan dia nganggapnya kehidupan dia itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, tapi ternyata Kangwon menganggap kalau kita udah dekat, ya udah dibagi aja, siapa tahu kita bisa membantu. Beda love language. Iya betul. Tapi ada momen di mana mereka semuanya ngaku kan, kayak udah muncul aku hamil. Itu momennya pas Sanggi dirumurin kalau anak kamu. Ya, ya. Kan besok paginya dia kasih konfirmasi itu dah. Setelah dia jujur, dia mereka satu kan. Ya terus si Kangwonnya lagi, aku selama ini ke penjara. Dia sedih banget. Terus kayak siapa ya? Kalau Anjuya apa ya? Oh dia nganu kasus mantan mantan. Terus Kang Heji apa? Apa ya? Nanganin kasus apa gitu kan ada pengakuannya dia kan? Iya. Tapi lupa lagi. Ya aku juga lupa di Kang Heji-nya Bayi Joy. Aku hamil tiba-tiba banget mbak. Tapi paling gue dia sih sama kalau Cangwon tuh ternyata orang-orang udah pada tahu ya. Ya udahlah gitu ya. Nunggu momen nggak sih mereka tuh walaupun tahu ya. Nunggu momen kapan-kapannya siap untuk ngomong. Kayak yang Anju sama Kak Cici itu kan semuanya kan udah tahu kan. Ya iya deh. Udah kelihatan lagi Yang Kang Heji itu yang itu mereka juga ngaku juga ya. Bukan aku gini nah. Anju bilang kalian udah tahu kan gitu. Iya. Udah kan. Hasannya bilang capek nggak sih pura-pura nggak tahu. Iya, gara-gara mereka tuh notice Anju yang tuh sering ngasih nih makanan duluan ke dia di meja makan. Diservis sama Bayi Munjong, tiba-tiba dia menservis orang. Iya. Anju yang nggak bukan Bayi Munjong. Enggak, Bayi Munjongnya kan Anjuyang kan sering diservis Bayi Munjong. Tiba-tiba si Anjuangnya menservis orang. Jadinya kan notice deh. Hal kecil ini banget sih si apa namanya Bayi Munjong ada apa ya perkara apa aku lupa di meja makan itu. Terus karena anak servis kan ya si Anjuang. Jadi Anjuang tuh ngasih telur atau daging ke piringnya Bayi Munjong. Yeah. Itu kayak itu Bayi Munjong kan lagi hamil kan lagi tidak bisa makan semuanya kan. Nah ini ya baik. Menurut kami kan plotnya semuanya tuntas ya kak. Nah ditambah di episode terakhir itu cetak rekor rating dapat 7,7 batuan profesional. Ya sih karena memang memuaskan endingnya, jadi memang nggak ada plot yang nggak terjawab juga. Kamu ngasih berapa Mel? Dari pribadi deh 8 lah. 8. Tinggi dia ya? Iya. Aku 8 juga sih, 8,5 deh. Aku 8,2 deh. Jadi cuma masih kecil. Nah tadi dipuji paling tinggi ya. Iya, intinya 8 tuh udah top lah. Iya udah bagus 8 itu. Intinya udah bagus banget. Dari actingnya. Sama ini kan comebacknya Pak Jongcuk ya. Iya benar. Udah main-main. Itu juga si yang jadi berkunjung kan juga sebenarnya comeback. Iya. Mana sekaligus lagi kan juga drama.
sama chemistry-nya mereka sih. Bener. Dia Persahabatannya. ya kan, umurnya jauh, tapi udah kayak seukuran aja. Itu keren. Terus juga ini apa namanya? Pas apa namanya? Mereka ngumpul jadi satu. Itu walaupun mereka punya problem masing-masing, tapi kalau misalnya ada yang punya problem lebih jauh menurut mereka lebih jauh berat, itu mereka tetap bantuin walaupun mereka lagi puyeng gitu. Betul, Ngasih betul. ide kan. Iya. Sweet banget emang persahabatan mereka ini. Iya. Oke. Oke, kayaknya itu aja ya dari kita hari ini. Karena plotnya udah cukup, sangat memuaskan juga di ending. Gak ada lagi yang perlu dipertanyakan dan nggak butuh juga untuk season 2 ya tahunnya. Terus Ya, jawab udah kisah-kisah juga. ya kayaknya udah sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya. See you next video and bye. Ratain drakor. Rotain aja kasih. Bye.